bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah kumpulkan kami semua di tempat ini ya Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami mau datang Tuhan untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami memohonkan Tuhan, urapan Roh Kudus terjadi di tempat ini Tuhan, mengurapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Dan Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Untuk itulah Tuhan, pagi hari ini Tuhan, ambil alih semua ya Tuhan. Engkau yang berdaulat di tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi bagi kita semua Tuhan. Ini pengalaman pertama saya untuk melayani di tempat ini ya. Walaupun saya sudah pernah ke sini sebelumnya, tapi ada acara hamba-hamba Tuhan ya beberapa bulan yang lalu. Tapi saya senang berada di sini karena kita semua punya semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Si Tuhan. Ya, terima kasih buat Pak Tommy sebagai gembala di tempat ini dan jemaat yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih tim TB juga yang boleh mengutus saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Saudara siap untuk dengar firman Tuhan, amin? Amin. Tuhan, saya lihat semangat semua di tempat ini, amin. Amin. Iya, coba biar lebih semangat lagi, kasih salam ya, minimal 100 orang. Ayo. Ayo, berdiri dari kursimu kasih salam 100 orang. Iya. 20. Ya. Tegang ya. Ya. Amin. Saudara percaya Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa di tempat ini, amin. Akan lebih dari 100 orang, amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Semangat semua ya. Ya. Sudah salaman semua, amin. Ya. Puji Tuhan. Sudah salaman? Amin. Nah, kalau sudah gitu saya tutup doa berkat ya. Amin. Oke ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, bawa Alkitab semua ya, amin. Kalau nggak bawa beli ya. Puji Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Nanti saya akan baca ayat yang ganjil, lalu kemudian saudara akan baca ayat yang genap. Ya. Kita bangkit berdiri semua untuk menghormati firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi perjamulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena Allah yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu ketika ya ada seorang pemimpin yang sangat terkenal di India yang namanya Mahatma Gandhi ya. Ketika dia ditanya, "Kenapa engkau tidak percaya kepada Kristus? Kenapa engkau tidak masuk Kristen?" Karena engkau mengagumi pengajaran daripada Kristus. Lalu kemudian si Gandhi ini, Mahatma Gandhi yang adalah pemimpin India, menjawab seperti ini. "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini," katanya lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menarik sekali saudara ya. Bagaimana seorang Mahatma Gandhi, dia mempelajari tentang Kristus, dia tahu tentang Alkitab, tetapi kemudian itu tidak membuat dia tertarik untuk menjadi orang Kristen. Karena apa? Karena Mahatma Gandhi melihat sifat-sifat dan tingkah laku orang-orang Kristen yang ada pada saat itu, ya, tidak mencerminkan sikap hidup seperti yang dicerminkan oleh Kristus Yesus. Ya. Dia mengagumi Kristus, dia mengagumi pengajaran Kristus, tetapi ketika dia melihat orang-orang Kristen ya, hidup di dalam kegelapan, mereka tidak hidup di dalam Kristus, maka itu membuat Mahatma Gandhi mengurungkan niatnya untuk kemudian menjadi percaya kepada Kristus, karena dia melihat orang-orang yang ada pada saat itu ya, sifat dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam surat Efesus saudara, pada pagi hari yang kita sudah baca saudara, terutama pasal yang kelima ini berbicara mengenai menjadi manusia baru yang terus diperbaharui dalam Kristus, atau kita mengalami kepenuhan dalam Kristus. Jadi orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Kristus, dia sudah menjadi manusia yang baru. Dia bukan sekedar beriman hanya kepada Kristus, tetapi dia juga percaya sungguh-sungguh dan melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, tidak hanya sekedar beriman saja, tetapi itu harus dibarengi dengan perbuatan saudara. Ya, saya mau kasih tahu saudara. Gini saudara, saudara rajin beribadah, ya, saudara rajin berbuat baik, ya. Orang-orang di luar sana juga begitu saudara ya. Mereka beribadah, mereka juga rajin berbuat baik. Lalu apa yang menjadi perbedaan antara orang Kristen dan orang-orang di luar sana? Ya, kebanyakan orang Kristen, ya, saudara, hanya beriman kepada Tuhan, tetapi tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Ya. Orang Kristen hanya datang beribadah, sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi perbuatannya sangat jauh berbeda, saudara ya, dengan apa yang dia tunjukkan di gereja, lalu kemudian dengan apa yang ditunjukkan di rumah, saudara ya. Kalau di gereja, Roh Kudus, tapi kalau di rumah, Roh Kudus ya. Amin. Tuhan, tapi nggak ada di sini ya, yang Roh Kudus ya, amin. Adanya di Zimbabwe sana saudara ya. Sudah. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu harus bekerja sama dengan perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus, tetapi kita juga harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang kita tunjukkan sehari-hari. Jadi kita bukan orang Kristen liturgis saudara ya, yang hanya beribadah hari Minggu, ya hanya beribadah ketika komsel, ya, tetapi perbuatan-perbuatannya tidak menunjukkan kekristenan itu sendiri. Itulah sebabnya Mahatma Gandhi melihat orang-orang Kristen yang ada pada saat itu, saudara. Mereka masuk ke India, ya, menjajah orang-orang India, lalu kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, saudara. Sehingga Mahatma Gandhi melihat hal itu dan dia tidak tertarik untuk menjadi percaya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ciri orang Kristen yang sudah mengalami pertobatan harus mengalami kepenuhan dalam Kristus. Sekali lagi, ciri orang Kristen yang sudah mengalami pertobatan harus mengalami kepenuhan dalam Kristus, baik sifat maupun karakter. Amin. Ketika kita menjadi manusia baru, diselamatkan oleh kuasa darah Yesus, kemudian kita melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Amin. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang lalu, saudara. Ya.
sebelum kita percaya kepada Kristus. Benar-benar kita diubahkan oleh Kristus. Ada kepenuhan. Baik sifat yang kita tunjukkan sehari-hari, juga karakter-karakter yang kita tunjukkan di dalam keseharian kita, saudara. Itu yang begini, saudara. Orang Kristen itu memang benar-benar dinilai, saudara ya. Karena apa? Kita ini adalah surat terbuka, amin. Jadi saksi Kristus, jadi orang akan melihat, ya. Kristus ada nggak di dalam kehidupan kita? Kita memancarkan kasih Kristus nggak di dalam kehidupan kita? Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita. Apa yang kita tunjukkan sehari-hari? Apakah kita sudah mengalami kepenuhan di dalam Kristus, saudara, hari-hari ini? Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, sesuai dengan konteks firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang menarik yang saya baca di sini, saudara. Di dalam ayat yang pertama, kita diingatkan untuk menjadi penurut-penurut Allah. Coba ayat yang pertama kita, ya. Sebab itu, jadilah penurut-penurut apa? Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Saudara garis bawahi kata penurut-penurut Allah. Nah, kata penurut-penurut Allah ya di dalam bahasa aslinya, saudara, dalam bahasa Yunani itu mimetes, saudara ya. Artinya kalau di dalam terjemahan King James Version ya, terjemahan bahasa Inggris, imitator. Ya, apa itu imitator? Imitator artinya apa? Seorang yang meniru, seorang yang melakukan, ya, seseorang yang meneladani. Meneladani siapa? Meneladani siapa? Yesus. Ya, jadi kata penurut-penurut Allah bermakna bahwa kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Yesus. Amin. Lalu kemudian kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan kita jauh lebih lagi harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu arti kata penurut-penurut. Ya, kita meniru, kita juga melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita juga harus meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Yesus menjadi model dan teladan yang sempurna bagi kita. Amin. Ya. Di dalam Alkitab, Yesus itu harus menjadi role model di dalam kehidupan kita, saudara. Baik apa? Baik perkataan, perbuatan, maupun tindakan-tindakan yang kita lakukan. Kita harus meniru Yesus. Amin. Orang Kristen yang sudah diselamatkan jangan meniru dunia, saudara. Amin. Ya, meniru Yesus, meniru perkataan Yesus. Ya, di dalam perkataan, perbuatan, tindakan kita, saudara. Setiap hari itu yang kita tunjukkan, saudara. Orang boleh melihat, oh ada Yesus di dalam hidupnya. Karena apa? Dia melakukan seperti yang Yesus mau. Dia meniru seperti apa yang Yesus mau. Dia meneladani kehidupan Yesus. Amin. Itulah ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Ya, hari-hari ini, saudara, kita harus mengikuti jejak Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Coba lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Minta tolong ditampilkan. Ya. Saya baca ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan apa? Teladan bagimu, supaya kamu apa? Mengikuti jejaknya. Ayat 22. Ia tidak berbuat apa? Dosa. Meneladani Yesus, ya. Amin. Dan kemudian apa? Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Orang Kristen tidak boleh masuk dunia tipu-tipu. Amin. Dalam bisnis, dalam pelayanan, saudara, bisa nggak ada tipu-tipu dalam pelayanan? Ya, bisa jadi, saudara, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian apa? Ayat 23, ketika ia dicaci maki, tak balas. Ya, belum tahu aku ya, keturunan ya. Kalau kamu jahat, aku akan lebih jahat. Begitu ya, saudara? Enggak ya? Ketika ini caci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika apa? Ia menderita, ia tidak apa? Mengancam. Tetapi ia apa? Menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan apa? Adil. Inilah jejak-jejak Kristus yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang Kristen yang sejati, saudara. Amin. Jejak Kristus yang pasti di dalam kehidupan kita.
Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Setiap hari itu yang kita tunjukkan, saudara ya. Katanya ketika dicaci maki, saudara, kita tidak membalas, saudara. Amin. Ya. Jadi kalau ada orang lain lempar kita pakai batu, kita balas pakai apa? Saya balas pakai bunga, Pak, tapi saya pastikan bunganya masih di dalam pot. Itu sama aja ya, saudara ya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya mau bagikan 2 hal saja pada pagi hari ini, saudara ya, tentang apa yang kita perlu pelajari ya di dalam kehidupan Kristus, saudara ya. Yang pertama, saudara. Yang pertama, kita meneladani Kristus itu di dalam kasih, saudara ya. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah kasih ya. Dia selalu melakukan segala sesuatu dengan penuh kasih. Ketika saudara diselamatkan oleh Tuhan, itu karena Dia mengasihi kita dengan sungguh-sungguh sehingga kita diselamatkan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Kristus dibuktikan melalui karya pengorbanannya di kayu salib, di mana Yesus rela berkorban untuk kita. Amin. Itulah sebabnya kasih harus menjadi perbuatan nyata ketika seseorang mempercayai Yesus. Amin. Saudara perlu yang terlalu spektakuler, saudara ya. Yang pertama, ketika kita percaya kepada Yesus, kasih dulu yang kita tunjukkan. Amin. Perbuatan yang kita tunjukkan terlebih dahulu. Amin. Lalu apa? Perbuatan kasih, karena Yesus telah mencontohkan kepada kita bagaimana Dia menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dia berkorban bagi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar, ya, dengan anugerah yang begitu besar, ya. Anugerah yang gratis tapi tidak murahan, saudara ya, karena kita ditebus oleh kuasa darah Yesus yang begitu mahal, saudara ya. Jadi kasih merupakan wujud nyata dari perubahan karakter. Amin. Ya, kalau orang berubah karakternya, berarti ada kasih di dalam hidupnya. Amin. Itu harus kita tunjukkan, dan itu harus dibuktikan lewat apa? Perbuatan-perbuatan kita. Ya, tanda kita mengalami perubahan secara karakter, kita akan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Kita akan mengasihi orang lain. Amin. Amin. Semakin mengasihi suami. Amin. Ibu-ibu cuma berapa yang jawab ya? Semakin mengasihi istri. Amin. Puji Tuhan ya. Semua di sini saling mengasihi. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu tanda orang yang lahir baru, saudara. Ya. Dia memancarkan kasih Kristus dalam apa? Perkataannya, dalam tindakannya, dan di dalam perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai orang Kristen mengalami krisis kasih di dalam hidupnya. Amin. Ya. Karena apa, saudara? Karena karakter kasih itu di dunia yang semakin jahat ini sulit sekali hari-hari ini ditemukan dalam kehidupan manusia. Coba saudara lihat perjalanan sejarah ya, saudara ya, bagaimana ya dimulai dengan apa? Perang, saudara. Benar nggak? Sampai hari ini juga ada yang berperang. Amin. Ya, perebutan kekuasaan, saudara. Ya, bahkan saling sikut antara saudara. Bahkan saling berantem antara kakak adik, saudara. Mungkin berantem karena harta, saudara. Kehilangan kasih, saudara. Pernah terjadi di daerah saya, saudara. Polisi sampai pingsan. Karena apa? Berebut lahan, saudara ya. Kalau di sana itu biasanya kopra ya, biasanya kelapa ya. Kalau di Sulawesi itu biasanya kelapa, saudara ya, nyur melamba ya. Jadi si adik ini membunuh kakaknya hanya gara-gara rebutan warisan, saudara ya. Nah, apa yang terjadi? Dia tebas leher kakaknya. Ini pakai parang yang biasa untuk kelapa itu tajam sekali, saudara ya. Dia tebas, dia bawa ke kantor polisi. Jadi dia bawa, "Pak, saya udah bunuh kakak saya." Polisi sampai pingsan, saudara. Karena lihat itu, saudara ya. Ini kenapa? Polisi pingsan, saudara ya. Kenapa? Krisis kasih. Tidaklah kasih, saudara. Sehingga apa? Hanya gara-gara harta warisan. Kakak pun menjadi korban, adik menjadi korban, anak menjadi korban, saudara ya. Karena kasih itu sudah mengalami kemunduran, saudara, di dalam kehidupan kekristenan. Ya, mereka orang Kristen, saudara ya. Karena di tempat saya
mayoritas Kristen sudah. Tidak ada kasih lagi. Coba saudara baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ya, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Next. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kekurangan kasih, krisis kasih. Manusia akan cinta kepada dirinya sendiri, saudara ya. Ya. Dan menjadi apa? Hamba uang. Ya, kalau orang Batak bilang uang itu hepeng. Kalau orang Manado bilang doi. Saudara ya. Mereka akan membual dan apa? Menyombongkan diri. Krisis kasih. Mereka akan menjadi apa? Pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, anak muda jangan sampai berontak kepada orang tua ya, cuma minta motor ya. Karena di tempat saya dia hancurin rumah orang tuanya hanya gara-gara dulu minta motor Satria, saudara ya. Ya. Dan tidak tahu berterima kasih. Kemudian apa? Tidak mempedulikan apa? Agama. Coba berikutnya, next. Ya, tidak tahu apa? Nah, mengasihi, krisis kasih. Terus apa? Tidak mau apa? Berdamai, suka berantem terus sama tetangga, berantem terus. Ya, suka apa? Menjelekkan orang, ya. Kemudian apa? Tidak dapat mengekang diri. Kemudian garang, ya. Tidak suka yang baik, ayat yang keempat. Suka mengkhianat. Kemudian tidak berpikir panjang. Kemudian berlagak tahu. Lalu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini semua krisis kasih, saudara ya. Apa yang didaftarkan oleh Alkitab pada pagi hari ini menunjukkan bahwa terjadi krisis kasih di dalam kehidupan manusia. Tidak terkecuali orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya. Itulah sebabnya, saudara, sangat mudah kita menemukan slogan-slogan kasih di mana? Di gereja, saudara ya. Tapi begitu sulit untuk mempraktekannya, saudara ya. Temanya tentang kasih, the power of love, ya, kekuatan kasih. Tetapi amat sangat sulit ya hari-hari ini ditemukan di gereja tentang kasih, saudara. Kadang-kadang ada perpecahan, saudara, hanya gara-gara apa? Fitnah, benar gak? Saudara, saya ini gembala jemaat, saudara, jadi menyelesaikan berbagai macam hal-hal yang terjadi di tengah-tengah jemaat saya. Ya. Ada yang satu mengomongkan ini, kemudian yang satu tidak terima, dua-duanya nggak datang ke gereja. Saudara ya. Kalau dia datang, Pak, saya nggak mau datang ke gereja. Oh, mulai ngancam, saudara ya. Kalau dia datang ke gereja, saya benci sama dia, Pak. Saya mau pindah gereja saja. Ya, saya bilang, ya silakan kalau mau pindah gereja. Tapi selama kamu nggak mau diproses oleh Tuhan, kamu akan menemukan hal yang sama. Ya. Nah, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan ini terjadi sesama pelayan Tuhan. Ya. Kenapa krisis kasih itu, saudara? Terjadi, saudara. Gereja Tuhan hari-hari ini, saudara. Ya. Tapi itu hanya oknum-oknum, saudara ya. Tapi saya percaya di sini ada persatuan, amin. Ya, di GPT Sinar Kasih yang dipimpin oleh Pak Tony, saudara. Ini pelayan yang solid, amin. Ya, saling mengasihi, amin. Saling menghormati satu sama lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya menyaksikan, saudara, hanya gara-gara pernah saya pelayan di Surabaya, saudara, habis ibadah, ya, hanya gara-gara apa? Ngantri mau apa, saudara? Ambil makanan, soto. 2 ibu jambak-jambakan rambut, saudara ya. Cuma gara-gara soto, saudara ya. Dulu-duluan ya, saudara. Ya, kalau lapar ya tunggu aja dulu ya. Atau kalau enggak nanti beli di luar aja, saudara ya. Ini 2 ibu ini ya. Ayo kon. Aduh, saya kaget juga ya. Apa? Waduh, saudara, cuma gara-gara apa? Soto, saudara ya. Saudara beli di depan sana 10.000 udah dapet ya, saudara ya. Habis ibadah, habis melayani Tuhan, saya kaget lihat itu, saudara ya. Nah, ini, saudara ya. Ini terjadi, saudara, hari-hari ini, saudara. Itulah sebabnya kasih harus ada di dalam hidup kita. Jangan kasih itu hanya sebatas tema Natal, ya. Amin. Tema Natal kasih. Tapi kalau rapat Natal, waduh, bisa berantem hanya gara-gara apa? Lagu.
Ya, saudara ya. Hanya gara-gara apa? Apa yang akan dimakan nanti hari Natal? Yang satu pingin ini, si Toe pingin ini, ya. Apalagi kalau udah mulai ribet ya. Pesan di mana? Di situ enak. Ya, nasi kotaknya enak. Yang ibu satunya bilang, enggak, di situ lebih enak. Ya, aku nggak suka makan di situ lah. Akhirnya jadi, padahal tema Natalnya kasih. Tapi ya pengurusnya berantem hanya gara-gara nasi kok. Nasi kotak, amin. Ya. Saudara, orang Kristen harus ada kasih di dalam hidupnya. Kita tidak menjadi orang yang memfitnah. Kita tidak menjadi orang yang suka bergosip, amin. Karena di mana 2-3 orang ibu-ibu berkumpul, di situ ada gosip. Ibu-ibu tak mau mengakui ya. Kalau di sini tidak ada ya, amin. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, aplikasi nyata itu harus ada, saudara. Ya, bukan hanya sebatas di dalam gereja, di tembok gereja, saudara, tetapi itu harus keluar, saudara, di luar gereja, bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, lalu kemudian mengasihi sesama kita. Ya, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi sesama, itu tandanya kita tidak mengasihi Tuhan, saudara ya. Karena Tuhan mau apa? Kita mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi sesama kita. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kasih hanya memenuhi ruangan gereja dan tembok gereja saja, maka kita sedang memenjarakan kasih itu. Sudah seharusnya kasih itu sifatnya universal, saudara ya. Global, saudara ya. Kita bukan cuma mengasihi sesama pelayan Tuhan, bukan mengasihi hanya sesama orang Kristen saja, saudara ya, di dalam gereja, saudara. Menarik sekali, saudara, saya membaca satu tulisan dari seorang Romo, saudara ya. Namanya Mikhail Endro Susanto, saudara ya. Dia mengatakan seperti ini, kasih yang diberikan oleh Yesus kepada manusia tidak memandang suku, ya, tidak memandang agama, tidak memandang ras ataupun golongan. Karena apa? Yesus menyembuhkan orang sakit, dia tidak pernah tanya, kamu orang mana? Orang Samaria? Gak boleh. Ya, kamu orang mana? Gak boleh, saya gak boleh menyembuhkan kamu. Enggak, saudara. Tapi Yesus tidak pernah pilih-pilih. Ya, dia membangkitkan orang mati, Yesus tidak pernah tanya latar belakangnya, amin. Memberi makan mereka yang lapar, ketika mereka sedang lapar, mereka mau mengikuti Yesus, Yesus memberi mereka makan. Yesus tidak kemudian berdiri dan bertanya, orang mana saja kalian? Ya, kalau sama-sama orang Yahudi, oke, ikut saya. Enggak, saudara, semua orang. Saudara, Yesus tidak memandang latar belakang. Jadi mari kita hadirkan kasih itu, saudara, ya, di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menunjukkan reaksi-reaksi kita, saudara, ketika kita difitnah, ketika kita dibenci, ketika kita disakiti, saudara. Apakah reaksi yang akan kita tunjukkan? Ya, apakah saudara akan membalas, saudara? Kemudian kita melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada yang orang lain lakukan, saudara. Ya. Karena seringkali di tengah banyak tekanan, masalah, banyak orang Kristen kasihnya menjadi apa? Pudar. Sehingga apa? Karakter lamanya muncul kembali, saudara ya. Kadang di dalam tekanan, kasih itu kemudian mulai luntur, saudara ya. Karena banyaknya masalah, banyaknya tekanan. Lalu kemudian karakter lama itu muncul, saudara. Hati-hati, saudara. Ya. Setidaknya kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka karakter-karakter yang lama itu tidak muncul lagi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat terharu membaca satu kisah mengenai seorang Paus, Yohanes Paulus II, saudara ya. Di tahun pada tanggal 13 Mei 1981, saudara, ketika dia sedang parade, saudara, di sebuah lapangan yang terbuka di Roma, saudara, ada seorang pria yang berusia 23 tahun, asal Turki, namanya Mehmet Ali Akkah, saudara. Pada saat itu dia melepaskan 4 tembakan. Ya, jadi Paus itu lagi parade, dia di mobil terbuka, saudara. Ya, kemudian si Mehmet ini asal Turki ini dia menembakkan senjatanya, kemudian mengenai Yohanes Paulus II, saudara ya. Ini kejadian tahun 1981, saudara ya. Satu peluru kena di perut Paus, kemudian peluru yang lain nyaris mengenai organ vitalnya. Ya, kemudian yang satu pelurunya mengenai tangan kiri daripada Paus.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus dilarikan ke rumah sakit, ya, dia dalam keadaan kritis. Lalu kemudian setelah penanganan yang panjang, kemudian Paulus ini sembuh, saudara ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ada suatu momen yang paling bersejarah karena ketika Paulus sembuh, dia berkunjung ke penjara. Ya, Paulus ini datang mengunjungi pembunuhnya di penjara. Ya, waktu itu dia dipenjarakan di Roma, saudara ya. Kemudian mereka berbicara selama 22 menit, ya, antara Paulus dan yang si Mehmet ini yang menembak Paulus pada saat itu, ya. Selesai dia berbicara dengan Paulus, dia mencium cincin yang ada di tangan daripada Paulus. Kemudian ketika mereka mewawancarai Paulus, apa yang Anda bicarakan ketika ada di dalam penjara? Kenapa Anda mau mengunjungi orang yang hampir membuat Anda meninggal? Ya, bukankah dia sudah jahat kepada Anda? Dia menembak Anda adalah seorang pemimpin besar. Saudara, membawahi umat Katolik yang jutaan yang ada di seluruh dunia, saudara. Karena dia pemimpin besar Vatikan, saudara ya. Tetapi yang menarik di sini, ini menjadi pembelajaran penting di dalam kehidupan kita. Dia berbicara seperti ini, saya berbicara kepadanya sebagai saudara. Orang yang membunuh dia bilang sebagai apa? Saudara. Saya mengampuninya. Ya. Dia adalah orang yang saya percaya. Padahal hampir mati ditembak, saudara ya. Kemudian sekitar 20 tahun dia di penjara, Mehmet ini, kemudian dia bebas. Dia mendapatkan grasi, ya, keringanan hukuman, saudara, karena permintaan daripada Paulus. Ya, sudah menembak, tapi Paulus masih mengasihi dia, mengampuni. Ya, ada satu pernyataannya yang sungguh luar biasa yang harus kita tiru, saudara. Paulus mengatakan seperti ini, aku memaafkanmu, sahabatku, aku mengampunimu. Kemudian dia memeluk si Mehmet yang pernah menembaknya dan dia hampir mati. Dia mengatakan itu dengan penuh kasih. Ini harus ada di dalam hidup kita, amin. Amin. Pengampunan itu bentuk dari kasih, dari perbuatan yang kita tunjukkan. Seorang pemimpin yang besar yang hampir mati ditembak, tetapi dia masih mau mengampuni orang yang mau membunuhnya. Amin. Bagaimana dengan kita? Ya, kadang-kadang kita dibicarakan sedikit aja kita sudah mau balas. Ya, benar nggak, saudara ya? Tapi ini loh, orang yang mau membunuh dia masih bisa mengampuni. Ini adalah contoh teladan yang luar biasa, saudara. Ternyata Paus Yohanes 2 dia mencontoh apa yang Yesus lakukan, yaitu apa? Mengampuni, saudara ya, mengampuni orang yang bersalah kepadanya, saudara. Yang kedua, saudara, ya, apa yang perlu kita lakukan, saudara, ketika kita sudah mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita? Yang kedua, hiduplah sebagai anak-anak apa? Terang, ya. Karena bagi kita yang telah ditebus oleh Tuhan dari kegelapan, jangan lagi kita kembali ke dalam hidup yang penuh kegelapan. Amin. Ketika Yesus menebus saya dan saudara, dia memindahkan kita dari kegelapan, dari perbudakan dosa. Dia menebus kita, kemudian dia pindahkan kepada terangnya yang ajaib, saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita tetap ada di dalam terang itu, amin. Menjadi anak-anak terang, amin. Ya, kita tidak lagi kembali ke dalam kegelapan, amin. Tempat-tempat yang gelap, amin. Anak-anak muda, ya, jangan lagi ke tempat-tempat yang gelap, ya, karena di situ tidak ada terang, saudara. Ya, kita jangan lagi kembali kepada kegelapan. Sebagai anak-anak tebusan Tuhan, kita seharusnya menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan apa? Kegelapan atau dosa. Sudah tahu bahwa terang itu adalah lambang kebenaran, ya, lambang kebenaran rohani dan kekudusan, saudara. Jadi orang-orang yang sudah dalam terang Kristus, dia hidup dalam kekudusan, amin. Dia menjadi manusia-manusia roh, bukan lagi menjadi manusia daging, amin. Karena terang adalah lambang daripada kebenaran itu sendiri, saudara. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita menggunakan kehidupan kita untuk apa? Untuk menjadi saksi bagi orang lain, saudara. Untuk menjadi terang dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan,
Ya, di dalam pekerjaan kita, sudahkah saudara menjadi terang? Hari-hari ini, saudara. Apa arti terang? Ya, terang di dalam Alkitab mengandung berbagai makna, saudara. Yang pertama, terang itu adalah karakter Allah sendiri. Amin. Ya. Terang itu adalah karakter Allah sendiri. Yang kedua, kalau berbicara tentang terang, itu berbicara tentang apa? Kebaikan, saudara. Yang ketiga, terang itu berbicara tentang kekudusan Allah. Amin. Itulah sebabnya kalau anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam terang, maka dia melakukan kebaikan. Amin. Dia hidup di dalam kekudusan. Dia tidak lagi melakukan hal-hal yang lain, saudara. Nah, bahasa aslinya terang itu pos, ya, saudara ya. Artinya kalau dalam terjemahan King James, saudara, itu light atau bercahaya, saudara. Ya, bahasa yang lebih jelasnya lagi adalah nyata, jelas. Amin. Orang anak-anak terang itu bercahaya. Amin. Amin. Ya. Anak-anak terang itu anak-anak yang melakukan apa? Sesuatu yang nyata, sesuatu yang jelas. Amin. Amin. Karena terang kan terbuka. Ya. Nyata, jelas, bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian apa lagi? Cerah, saudara ya. Wah, wajahnya cerah, saudara. Anak-anak terang wajahnya cerah, saudara ya. Bukan ibu-ibu karena pakai skincare ya, bukan pakai Miss Glow, bukan ya. Tetapi kan memang dia bercahaya. Amin. Terang, saudara. Kemudian apa? Bersinar. Amin. Terang itu bersinar, memancarkan sinar kasih Kristus. Saudara, kita melihat di sini, saudara. Kehidupan orang-orang di Efesus sangat jauh dari Tuhan. Ya, pada masa itu mereka ada penyembahan kepada Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Kemudian ada kuil-kuil dewi-dewi di sana, dan mungkin ada beberapa orang-orang yang menjadi pelacur bakti, saudara ya, di kuil itu, saudara ya. Karena mereka mempersembahkan hidup mereka kepada dewi-dewi. Itu sebabnya Paulus dengan secara jelas, tegas, dengan lugas mengingatkan jangan sampai orang Kristen yang udah percaya kepada Yesus ikut dalam kebudayaan itu, saudara. Karena apa? Pada waktu itu ada kebudayaan Yunani atau Helenis, saudara ya. Nah, orang-orang Yunani sangat senang kepada dewa-dewi. Saudara pernah nonton Hercules, benar nggak? Ya, mitos-mitos tentang dewa-dewi Yunani, saudara ya. Sehingga Paulus harus mengingatkan mereka supaya apa? Ketika mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka jangan kembali kepada kehidupan yang lama, melainkan mereka harus mengalami perubahan yang nyata, perubahan yang radikal di dalam kehidupan mereka. Ya, dari gelap yang kemudian berubah menjadi terang. Amin. Saudaraku, kita hidup di dunia yang telah jatuh. Kita memiliki kodrat lama yang telah jatuh di dalam dosa. Sehingga hidup di zaman ini bagi orang-orang Kristen adalah sebuah pertempuran. Amin. Pertempuran melawan godaan untuk berbuat dosa. Dan jika kita ingin berubah atau kita ingin berbuah sebagai orang percaya, maka kita harus berjuang melawan godaan. Amin. Ya, kita harus berjuang setiap hari melawan godaan itu, saudara ya. Kenapa? Seluruh keberadaan kita dahulu, saudara, sebelum diselamatkan oleh Kristus, kita ada di dalam kegelapan. Ya. Dan ketika kita ada di dalam kegelapan, itu membawa kita kepada kematian, saudara ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka ditentukan untuk binasa. Tetapi kita tahu bahwa Allah telah menyelamatkan kita, saudara ya. Dia menyelamatkan kita. Nah, kata menyelamatkan di sini terjemahannya adalah soteria. Ya. Artinya apa? Bukan saja dia memindahkan kita dari neraka menuju kepada sorga, dia juga menjamin seluruh kehidupan kita. Amin. Ya. Kemudian kita menjadi baik, saudara, di dalam kehidupan kita. Dia mengubahkan seluruh kehidupan kita, saudara. Karena dia menyelamatkan kita dari kematian itu, dia telah menebus dosa-dosa kita. Itulah sebabnya, biarlah kita menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, dengan mengerjakan keselamatan itu sendiri dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Yakni apa? Meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi. Amin. Hidup bijaksana. Amin. Adil. Amin. Beribadah. Amin. Dan berpengharapan di dalam Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Ciri-ciri orang anak-anak terang.
bisa dilihat hidupnya berguna bagi orang lain. Ya, dia tidak lagi menjadi troublemaker, pembuat masalah, tapi dia menjadi history maker, membuat sejarah, ya. Bukan menjadi apa? Troublemaker, membuat masalah, tapi membuat sejarah, history maker, Saudara ya. Kemudian apa? Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain, dia menjadi garam, memberi rasa, tidak hambar, menjadi terang, kan tadi sudah ya, garam dan terang. Garam, Saudara, kalau udah nggak asin, berguna lagi nggak? Nggak berguna, ya. Artinya apa? Kalau kita mau bahasakan secara sederhana bahwa tidak berguna itu nggak ngefek, bener nggak? Ya bukan nggak enak ya ibu-ibu, nggak ngefek. Kalau kita sudah tidak jadi garam di tengah keluarga kita tegur anak kita, ngefek nggak? Nggak ngefek, seperti garam yang sudah nggak asin, nggak ngefek sama sekali. Anak kita nggak akan dengar. Ya, kita tegur anak kita. Ya, saya dulu orang tua saya tegur saya nggak dengar. Karena apa? Orang tua tidak memberi contoh. Kamu jangan merokok. Saya lihat papa saya merokok setiap hari. Saya tak dengar papa saya. Karena apa? Nggak ngefek, Saudara. Orang Kristen kalau sudah nggak ngefek, sudah tidak ada rasa, Saudara, nggak bisa. Suami mau tegur istri, kalau suaminya sendiri nggak memberi contoh, nggak ngefek. Seorang bapak menegur anak, nggak memberi contoh, nggak ngefek. Seorang pemimpin, nggak ngefek, Saudara. Karena apa? Dia tidak pernah melakukan itu, dia tidak menjadi garam. Ya, tidak ada efek sama sekali, Saudara. Nah, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak terang menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena apa? Ingat, orang Kristen adalah role model bagi dunia. Amin. Dunia akan melihat kehidupan kita semua, saya dan saudara, kemudian dia mencontoh itu, Saudara ya, dan mereka menjadi percaya kepada Kristus karena melihat kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu kita harus ngomong banyak, Saudara. Hidup kita sehari-hari loh, orang bisa tahu ini orang Kristen. Ya, karena kita menunjukkan sikap dan keteladanan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tutup dengan satu kisah. Ya, seorang yang sangat menginspirasi saya. Dan saya tahu bahwa saudara kenal orang ini ya. Dia adalah Bunda Teresa. Bukan Bunda Korla ya. Lain lagi, Saudara ya. Ibu-ibu ketawa ya kan, berarti sering nonton Bunda Korla ya. Ya, Bunda Teresa ini adalah seorang yang sangat menginspirasi dunia. Karena apa? Karena dia sangat-sangat meneladani Kristus. Dia rela datang ke tempat yang paling kumuh, tempat yang paling miskin, tempat yang paling susah, meninggalkan segala kenyamanannya. Dia pergi ke Kalkuta, India. Ya, di Kalkuta, India itu dia merawat orang-orang marginal, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dilirik oleh orang lain karena mereka penuh dengan luka-luka, mereka pengemis, mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak punya tempat tinggal, Saudara. Lalu apa yang dilakukan Bunda Teresa? Dia merangkul mereka dengan penuh kasih. Dia mendoakan mereka, dia merawat luka-luka mereka, dia menyewa sebuah ruangan. Kemudian dia merawat orang-orang ini. Orang-orang yang tidak diperhatikan oleh keluarganya, orang-orang yang dibuang oleh keluarganya, tetapi karena kasihnya yang luar biasa, dia mau menolong orang-orang ini. Pergi ke tempat yang orang lain gak mau pergi ke situ, Saudara. Ya, pergi ke tempat yang paling susah, Saudara. Tapi dia mau melayani di situ, Saudara. Karena panggilannya begitu jelas di dalam hidupnya. Dia mau ke tempat itu, Saudara. Banyak yang tidak mau diutus ke situ, Saudara ya. Tidak mau diutus ke Kalkuta, Saudara, karena tempatnya susah. Ya. Dan dia mau terjun merawat, Saudara. Sampai kemudian berita itu tersebar di seluruh India, dan kemudian di seluruh dunia mengenal Bunda Teresa ini adalah pahlawan kemanusiaan. Dia penuh dengan kasih. Dia tidak perlu banyak ngomong, Saudara, tapi dia menunjukkan sikap hidupnya yang mengasihi, sehingga orang lain melihat ada Kristus di dalam kehidupannya, Saudara. Ya, sehingga Bunda Teresa kemudian mendapatkan beberapa penghargaan, lalu kemudian pada puncaknya dia mendapatkan Nobel Perdamaian. Ini puncak tertinggi, dan kriterianya adalah orang-orang yang ada di sains ilmu pengetahuan, menemukan sesuatu yang luar biasa, biasanya dapat Nobel. Ya, kemudian orang-orang yang secara luar biasa melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, Saudara ya, yang melakukan hal yang luar biasa dalam bidang kemanusiaan, kemudian Bunda Teresa mendapat Nobel Perdamaian.
Dan tahukah saudara bahwa Bunda Teresa ini dapat hadiah sekitar $6.000. Ya, berapa ya itu ya, $6.000? Ada yang bisa ngitung? Banyak ya, $6.000. Apalagi kalau dibeliin cotton bud, saudara, bisa dapat berapa kontainer, saudara ya. Bunda Teresa tidak sekalipun mengambil uang itu, $6.000. Dia kemudian memberi makan orang-orang yang dia layani di Calcutta, India, dan mereka bisa makan selama 1 tahun penuh dengan apa? Dengan uang $6.000. Tidak diambil sama sekali. Padahal Mother Teresa juga dalam kesusahan juga dia melayani, tapi dia mengatakan, saya tidak akan mengambil uang ini. Ini untuk orang-orang. Inilah saudara ya, dia menunjukkan kasihnya yang luar biasa, karena dia meneladani Kristus di dalam kehidupannya. Mari pagi hari ini ketika kau dengar firman Tuhan, mari teladani Yesus di dalam hidupmu. Jangan dunia kau jadikan role model, tapi Yesus jadikan role model. Amin. Tunjukkan bahwa engkau adalah orang Kristen yang sejati. Amin. Saya percaya pagi hari ini Roh Kudus sudah menjamah setiap hati kita. Kita keluar dari tempat ini, kita punya kasih yang luas. Kita mau berbagi kepada orang lain. Kita menjadi orang yang pengampun, pemaaf. Amin. Ya. Dan Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan, saudara. Dan saya percaya Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami diterangi oleh firman kebenaran, di mana Engkau boleh berbicara di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami meneladani Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap jemaat-jemaat yang ada di GBT Sinar Kasih Tuhan boleh mempraktekkan firman ini Tuhan. Mereka boleh mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, dan mereka boleh melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus, terjemahkan firman Tuhan ini supaya mereka semua boleh mengerti tentang apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Berkati pelayanan di tempat ini, biar jiwa-jiwa baru Tuhan kirimkan di tempat ini. Berkati juga Pak Tommy sebagai gembala di tempat ini. Berkati semua pengerja, semua pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah semuanya boleh melayani dengan sepenuh hati, boleh memberikan semuanya hanya untuk Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, saya serahkan kepada